madal hayat, mengaji sepanjang hayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ar-Raudhah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini mudahan cerah di hari Sabtu. Saya bersama jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah akan bergerak menuju ke Mesanggok Gerung, ke rumah saya. Kita mau memindahkan Majelis Taklim Ar-Raudhah yang semula biasa di rumahnya Ibu Dr. Titi. Hari ini kita akan pindah ke rumah saya, di rumah kami di Mesanggok, untuk memperbanyak tanah-tanah, bumi-bumi yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Seorang ahli tafsir mengatakan bahwa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di antara maknanya bahwa bumi-bumi, tanah-tanah tempat kita melakukan kebaikan semua kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak bumi-bumi dan tanah-tanahnya Allah di muka bumi ini untuk bersaksi, di mana bumi yang kita pijak, tanah yang kita pijak, semuanya mudah-mudahan kelak bersaksi kebaikan untuk kita semua. Saya akan naik odong-odong bersama ibu-ibu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ketika naik kendaraan, mari ketika kendaraan sudah mulai bergerak, kita disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa. Pelan Pak, ini karena mari kita berdoa bersama. Ikuti saya ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza waqwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu
bis safari بالسفر wal khalifatu والخليفة fil ahli بالأهل Allahumma اللهم inna na'udzu bika إنا نعوذ بك min wa'sa'is safar من وعثاء السفر wa ka'abatil manzar وكآبة المنظر wa wasu'il munqalab وسوء المنقلب bil mali wal ahl. بالمال والأهل. Amin amin ya rabbal alamin. آمين آمين يا رب العالمين. Mudah foto saya itu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita turun ibu-ibu. Bentar. Nah. Awas, Tuan. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di rumah Sanggo. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ar-Raudhah Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang yang diselimuti mendung dan sedikit hujan. Alhamdulillah kita semua bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Dan semoga kita semua kelak berkumpul di dalam sorga. Amin. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah atas inisiasi kita bersama, kita pada hari ini memindahkan Ar-Raudhah yang merupakan taman sorga, yang setiap pekan
kita selalu bertemu di rumah Ibu Dokter Hajah Titik Purwanti sebagai base camp pengajian kita di daerah Perumnas Mataram. Hari ini kita pindah Raudhah Taman Sorga itu ke rumah kami di Mesanggo, Gerong, Lombok Barat. Kenapa ini kita lakukan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingin memperbanyak bumi dan tanah yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi-bumi yang kita pijak, tanah-tanah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini, semua kelak akan bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita di atasnya melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Az-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Seorang ahli tafsir ketika menafsirkan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kelak bumi-bumi, tanah-tanah yang kita pijak ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atasnya semuanya akan disebutkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada tanah dan bumi itu untuk berbicara, untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak tempat-tempat sujud kita, memperbanyak tempat-tempat yang kita pijak di mana kita melakukan kebaikan di atasnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kelak kami akan hidupkan semua yang sudah mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami sudah catat semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wa atharahum, termasuk jejak-jejak kebaikan yang mereka tinggalkan, tidak ada yang kami lupakan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semua telah kami simpan, kata Allah, dalam sebuah file yang rapi, namanya Imamin Mubin. Dua orang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, pada satu hari diceritakan masuk ke Masjid Nabawi. Lalu kemudian ia duduk di Masjid Nabawi. Dua orang sahabat ini setelah sholat di Masjid Nabawi, kemudian ia duduk di Masjid Nabawi. Dia duduk sesaat, berdua. Tentu Masjid Nabawi di zaman Nabi belum pakai keramik, belum pakai karpet seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ketika itu masih dalam bentuk tanah, masih dalam bentuk pasir. Ketika dua orang sahabat ini duduk, nggak lama kemudian mereka ingin pindah duduknya ke bagian sudut Masjid Nabawi yang lain. Maka ketika mereka berdiri, tentu bekas duduknya kelihatan di situ. Apalagi memang pakai tanah, pakai pasir. Kita misalnya duduk semenit, 2 menit, apalagi sampai 1 jam, itu pasti ada jejak, ada asar, ada bekas dari tempat duduk kita itu. Nah, begitu dua orang sahabat ini bangun dari duduknya, dia lihat ada bekas tempat duduknya.
lalu dia ingin menghapusnya. Rasulullah SAW kemudian melihat kedua orang sahabat yang ingin menghapus jejak tempat duduknya itu. Rasulullah SAW katakan kepada mereka, fima ma'nahu, jangan kalian hapus jejak duduk kalian itu. Biarkan ia. Sambil Rasulullah kemudian membacakan satu ayat Al-Quran, yaitu ayat ke-12 dari surat Yasin yang tadi saya bacakan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar itu artinya jejak. Kalau dalam bahasa Inggris legacy, peninggalan, jejak. Kata Nabi, jangan kalian hapus tempat duduk kalian itu. Karena semuanya kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kita dianjurkan untuk memperbanyak tempat-tempat duduk di atas muka bumi ini, di mana tempat-tempat itu di atasnya kita berzikir, kita ruku dan sujud, kita duduk beribadah. Karena semuanya kelak yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Allah izinkan bumi dan tanah itu akan berbicara. Allah izinkan tanah-tanah yang kita pijak dan yang kita duduki itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pekan kita bertemu di rumahnya Bu Dokter. Tentu saya juga kepingin bumi ini kelak, rumah ini kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa hari ini Majelis Taklim Ar-Raudhah yang base camp-nya di rumah Bu Dokter Titik, kita pindah hari ini ke sini agar kiranya tanah, bumi dan rumah ini juga kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian dari surat At-Taubah. Kita sampai kepada ayat yang ke-100 dari surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut dalam ayat ini bahwa ada dari umat ini semenjak Nabi memproklamirkan dirinya sebagai Nabi. Ada orang-orang yang disebut oleh Allah dan Allah sendiri yang menyebutnya dalam ayat ini dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Orang-orang yang tidak ragu-ragu mengakui Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Dan tentu mereka adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang Allah sebut dalam ayat ini dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Kalau kita melihat misalnya di surat Al-Waqi'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, terkait dengan hari kiamat. Allah kemudian menyebut di bawahnya, wa kuntum azwajan thalathah. Nanti di padang mahsyar, setelah amal-amal kita manusia dihisab, itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalathah. Allah menyebutnya dengan sebutan wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah
wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi nanti kita akan terbagi menjadi 3 golongan, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Wa kuntum azwajan salasah. Manusia di padang mahsyar itu terbagi menjadi 2 golongan, menjadi 3 golongan. 2 ini adalah kelompok orang-orang yang akan menjadi penghuni sorga. 1 itu menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. 3 kelompok itu kata Allah, wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Kelompok yang pertama disebut dengan sebutan ashabul maimanah. Yang nanti di tengah-tengah surat Al-Waqiah Allah menyebutnya dengan sebutan wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin, yaitu kelompok golongan kanan. Kelompok yang kedua disebut dengan wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yang nanti di tengah-tengah surat Al-Waqiah Allah menyebutnya dengan sebutan wa ashabus shimal ma ashabus shimal, yaitu kelompok golongan kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kelompok yang ketiga disebut dengan was-sabiqunas sabiqun, yaitu kelompok as-sabiqunas sabiqun. Termasuk tentu kata as-sabiqun diambil juga dari ayat ini. Ayat surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun. Yaitu kelompok yang ketiga yang disebut dengan as-sabiqunas sabiqun. Jadi 2 kelompok masuk surga, yaitu kelompok ashabul yamin dan kelompok as-sabiqunal sabiqun atau as-sabiqunal awwalun. Ini kelompok yang lebih tinggi tentu dibandingkan dengan ashabul yamin, kelompok yang kanan. Dua-duanya masuk surga. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebut dengan ashabul masy'amah, yang di tengah surat Al-Waqiah disebut dengan ashabus shimal, golongan kiri. Wa ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Perhatikan ibu-ibu, kelompok golongan yang ketiga ini Allah sebut dengan sebutan wa ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim. Mereka akan berada dalam kesengsaraan, dalam panas api neraka yang luar biasa membara. Na'udzubillahi min wa zillim min yahmum. Tidak ada tempat mereka berteduh, tidak ada tempat mereka bernaung. Semuanya api. La baridin wala karim. Tidak ada kesejukan, tidak ada tempat yang dingin. Wala karim. Para malaikat menjaga neraka tidak bisa ditawar-tawar untuk menyiksanya. Nggak ada malaikat yang akan bisa kita beli, kita upah supaya meringankan siksa kita. Na'udzubillahi min dzalik, itu tidak ada. Itu makna la baridin wala karim. Kenapa ashabus shimal ini masuk dalam ashabus shimal? Allah sebut, ibu-ibu, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ini penyebab yang pertama. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Karena dulu waktu hidup di atas dunia, hidupnya bermewah-mewah, hidupnya bermegah-megah, hidupnya penuh dengan kehidupan yang serba hedonisme. Allah berikan ia harta, tapi harta dipakai tidak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri manusia pertama yang akan menghuni atau sebutan ashabus shimal. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Allah berikan harta, Allah berikan nikmat yang banyak, tetapi ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, dipakainya nikmat itu justru untuk melakukan dosa-dosa besar. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan harta yang begitu banyak,
tapi semuanya dipakai untuk maksiat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Para muarrikhin, para ahli sejarah, orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun itu setidak-tidaknya ada 72 orang, ibu-ibu. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah wanita, bahkan manusia pertama yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diragukan. Karena kadang pernah ada yang mengatakan Khadijah itu tidak beragama Islam, dia ahlul kitab, agamanya Nasrani, agamanya Kristen. Karena katanya, mohon maaf ibu-ibu, sekali lagi mohon maaf, karena katanya dia tidak mau dipoligami. Ya, Rasulullah SAW 25 tahun memang menikah dengan Khadijah. Tidak pernah mempoligami Rasulullah, tidak pernah mempoligami Khadijah. Karena memang Khadijah adalah wanita yang mulia, yang tidak pantas diduakan. Karena beliau satu di antara 4 wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita-wanita mulia. Yang pertama adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat, putri baginda Nabi, Fatimah Az-Zahra. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena beliau satu di antara wanita mulia itu, maka Rasulullah SAW tidak berani tentu menduakannya, karena Allah juga belum mengizinkan ketika Khadijah masih hidup di atas dunia. Yang kedua, sahabat Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih belia. Yang ketiga yang masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun adalah sahabat Abdullah bin Abi Quhafah. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq. Kita sering mendengar menyebut namanya dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian Zaid bin Harisah. Lalu kemudian Aisyah binti Abi Bakar. Lalu Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Uthman bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Haris, Sa'id bin Zaid, Fatimah binti Khattab. Ya, Fatimah itu adik dari Umar ibn al-Khattab. Dia sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum kakaknya Umar bin al-Khattab itu masuk Islam. Justru ketika tahu adiknya Fatimah masuk Islam, yang dia temukan secara diam-diam membaca Al-Quran di rumahnya bersama suaminya, maka kemudian Umar menyeret pedang hendak memenggal lehernya. Tapi kemudian tiba-tiba Umar berubah pikiran. Ini penyebab utamanya pasti si Muhammad itu. Dialah orang yang paling pertama harus aku penggal lehernya. Maka sambil masih pedang terhunus di tangannya, dia bergerak mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking marahnya karena adiknya Fatimah binti Al-Khattab telah masuk Islam sebelum dia masuk Islam. Begitu Umar datang di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sudah banyak yang mulai bergetar.
karena melihat Umar membawa pedang terhunus di tangannya. Kata Rasulullah, biarkan Umar masuk, karena insya Allah dia akan bersahadat sebentar lagi. Begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, Umar yang semula memegang pedang terhunus di tangannya, yang niatnya untuk membunuh Rasulullah SAW, di depan Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak mampu berkata apa-apa. Begitu melihat Rasulullah SAW, Umar langsung mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fatimah bintil Khattab, itu yang ke-17. Lalu Asma binti Abi Bakar, ya, Aisyah punya saudari perempuan namanya Asma. Lalu Qudamah bin Maz'un, lalu Abdullah bin Maz'un, ada Khabbab bin Al-Arad, ada Umair bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Mas'ud bin Rabi'ah, ada Sulaid bin Amr, ada Ayyash bin Abi Rabi'ah, ada Asma binti Salamah, ada Khunais bin Hudzafah, ada Amr bin Rabi'ah, ada Abdullah bin Jahsh, ada Abu Ahmad bin Jahsh, ada Ja'far bin Abi Talib, ada Asma binti Umais, ada Hatib bin Al-Haris, ada Fatimah binti Al-Mujalla, ada Khattab bin Al-Haris, ada Faqihah binti Yasar, ada Muammar bin Al-Haris, ada Asyaib bin Uthman bin Maz'un, ada Ramlah binti Abi Auf. Ada Ibu Ramlah sini? Masya Allah. Masa beliau masuk dalam As-Sabiqun Al-Awwalun. Cuma bintinya aja yang berbeda. Kalau Ibu Ramlah binti siapa? Binti Haji Yunus. Oh, berarti bukan di sini. Iya. Nomor 41 itu Ramlah binti Abi Auf namanya. Bukan Ramlah binti Haji Yunus, ya. Ada Naim bin Abdullah, ada Amir bin Fahirah, ada Khalid bin Sa'id, ada Aminah binti Khalaf, ada Khattab bin Amr, ada Abu Hudzaifah bin Utbah, ada Waqid bin Abdullah, ada Khalid bin Al-Bakir, ada Amir bin Al-Bakir, ada Aqil bin Al-Bakir, ada Iyas bin Al-Bakir, ada Ammar bin Yasir, ada Yasir bin Amr, ada Suhaib bin Sinan, ada Jundub bin Junada, ada Amr bin Abasa, ada Umar bin Khattab, ya. Dia juga termasuk di antara As-Sabiqun Al-Awwalun, Umar bin Khattab. Walaupun masuk Islamnya didahului oleh adik perempuannya. Ada Salma binti Sakhr bin Amir, ada Zainab binti Rasulullah SAW, ada Ruqayyah binti Rasulullah SAW, ada Ummi Kulsum binti Rasulullah SAW. Bukan Ummi Kulsum binti Pandi Upandi. Itu nama istri saya. Ya, bapaknya namanya Pandi Upandi. Ya, ini Ummu Kulsum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Yasir, ada Bilal bin Rabah, ada Mus'ab bin Umair, ada Hindun binti Abi Umayyah, ada Utbah bin Ghazwan, ada Zainab binti Amir, ada Abdullah bin Abi Bakar, ada Miqdad bin Amr, ada Laila binti Abi Hatma, dan ada bintu Suhail. Masya Allah. Ini diantara orang-orang yang disebut dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwal. Orang-orang, manusia-manusia yang pertama kali masuk Islam, mengakui Nabi sebagai Nabi. Dan ini tidak mudah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun masuk Islam terlebih dahulu di awal-awal dari kalangan muhajirin wal ansar. Begitu juga dari kalangan ansar. Ada yang masuk Islam setelah dibaiat sebelum Nabi hijrah, dalam baiat yang pertama, bai'ah al-Aqabah al-Ula. Ada yang masuk Islam dari kalangan Ansar
dibaiat oleh Rasulullah sebelum Nabi hijrah di tempat yang sama. 73 orang banyaknya disebut dibaiat dalam bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, bai'ah Aqabah yang kedua. Itu juga masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun. Kalau dari kalangan penduduk Madinah sendiri, yang dari kalangan Ansor, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak di kalangan orang-orang Ansor yang masuk juga dalam sebutan as-sabiqunal awwalun. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang-orang yang as-sabiqunal awwalun tadi, mengikuti mereka bi ihsanin, mengikuti mereka dengan ihsan. Ihsan ini, perhatikan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya sering menyebut 3 definisi sahabat Nabi, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Orang-orang yang disebut dengan sebutan sahabat itu, pertama, man laqiyan Nabi, orang yang bertemu langsung dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi, wa mata ala dzalika, dan ia mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itulah sahabat. Bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itulah sahabat. Banyak manusia yang bertemu dengan Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, tiap hari bertemu dengan Nabi. Bahkan Abu Talib, paman beliau, tiap hari bertemu dengan Nabi. Tapi Allah nggak pilih mereka menjadi orang-orang yang kemudian beriman kepada beliau, sehingga mereka tidak pantas disebut sebagai sahabat baginda Nabi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan gelar, Allah yang berikan gelar kepada mereka dengan sebutan radhiyallahu anhum. Allah telah redha kepada mereka. Perhatikan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Semua sahabat Nabi, karena mereka disebut dengan sebutan radhiyallahu anhum, Allah yang telah memberikan gelar kepada mereka dengan radhiyallahu anhum, semuanya masuk surga. Siapapun dia. Mau nanti kita baca dalam sejarah, misalnya ada sahabat, wah ini senangnya melawan, ini senangnya perang. Misalnya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sahabat Nabi. Di zaman Ali, beliau berperang dengan Ali. Jangan kita salahkan. Semua sahabat, selama dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman kepada Nabi, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah berikan gelar. Allah sendiri yang menyebut mereka dengan sebutan radhiyallahu anhum. Allah sudah redha kepada mereka. Jadi kalau Allah sudah redha, mau mereka melakukan kesalahan, mau mereka melakukan maksiat, kalau Allah sudah redha, no problem, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk para sahabat, ibu-ibu. Jadi kalau para sahabat dijamin semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Waradu anhu, mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah siapkan bagi mereka sorga-sorga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, inilah kemenangan yang maha besar. Inilah keberuntungan dan kejayaan yang maha besar.
ayat ini sekali lagi ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah menjadi dalil bahwa semua sahabat Nabi itu berada dalam surga. Tapi ada yang masuk dalam sebutan as-sabiqunal awwalun, ada yang nanti masuk dalam sebutan ashabul yamin. Kita tentu bukan as-sabiqunal awwalun karena jarak kita dengan Nabi jauh sekali. Apalagi memang kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Betul? Tetapi ketika Allah menyebut walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak as-sabiqunal awwalun itu, mereka pantas mendapatkan tempat yang luar biasa di sisi Allah. Tapi kita yang nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi percaya kepada Nabi, maka masuk dalam sebutan walladzina tabauhum biihsan. Maka generasi ketiga dari umat ini itu disebut dengan tabi'in. Tabi'in, siapa tabi'in itu? Kalau sahabat tadi orang yang bertemu langsung dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Kalau tabi'in itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in. Walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti. Kita ini disebut juga dengan tabi'in. Tapi nggak tahu tabi'in yang keberapa. Tabi'in yang ke-1000, hampir 1500. Karena sekarang 1446 Hijriah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Maka sekali lagi ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, siapapun sahabat Nabi yang masuk dalam sebutan sahabat, yakinlah berdasarkan ayat ini bahwa mereka semua berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua yang masuk dalam kategori tabi'in yang ke-1400 sekian juga insya Allah akan bersama mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di tanggal berapa Sya'ban hari ini? Hah? Tanggal 9 ya. 8. Kemarin saya khutbah Jumat itu tanggal 8 Sya'ban. Hari ini hari Sabtu berarti tanggal 9 Sya'ban. Sya'ban ini ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak sebutannya dalam istilah para sahabat, para ulama. Dia disebut pertama dengan Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Di para salafus soleh dulu justru mulai berlomba-lomba membaca Al-Quran itu mulai bulan Sya'ban. Lalu Sya'ban ini disebut dengan Syahrus Salawat, bulannya salawat ibu-ibu. Karena ayat yang sangat terkenal yang memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi, surat Al-Ahzab ayat 46 itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka para ulama menyebut bulan Sya'ban ini dengan bulan solawat, karena ayat yang merintahkan kita bersolawat kepada Nabi itu turun di bulan Sya'ban. Lalu ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban ini juga bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi yang kepingin sekali arah kiblat umat Islam itu dirubah, yang semula
dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, itu agar kiranya Allah rubah ke arah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Ketika Allah menyebut di surat Al-Baqarah, ayatnya sudah kita kaji. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, hai Muhammad, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami memang sering melihat wajahmu mendongak ke atas langit, berharap-harap ada turun satu ayat yang merubah arah kiblat. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Mulai sekarang, kata Allah, rubah arah kiblatmu. Yang semula Masjidil Aqsa di Palestina itu arah kiblatnya sekitar 17 atau 18 bulan. Kata Allah, sekarang rubah arahnya ke arah Masjidil Haram. Bulan Sya'ban itu bulan di mana turun ayat yang merintahkan Nabi dan para sahabat untuk tahwilul qiblah, memindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam. Malam yang sangat mulia. Malam yang kata satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bima ma'nahu yattali'ullahu fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi." Allah Subhanahu wa taala memandang, Allah Subhanahu wa taala menatap, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah kemudian mengampuni dosa hamba-hambanya, mengampuni seluruh makhluk-makhluknya, illa li musyrikin wa musahinin, kecuali dua kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan pengampunan Allah di malam mulia itu, yaitu orang-orang yang masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih melakukan perbuatan syirik, dan yang kedua, orang-orang yang masih menyimpan bara dendam, dengki, permusuhan, tidak mau bertegur sapa, tidak mau saling salaman dengan sesama muslimnya. Ini kelompok yang kedua yang tidak akan mendapatkan pengampunan Allah di malam mulia nisfu Sya'ban itu. Maka ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum malam itu tiba, saya ingin mengajak diri saya, mengajak kita semua. Pertama, mari kita bersihkan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua, bersihkan hati dari marah, benci, dendam, iri hati. Terlebih lagi habis pilkada kita kemarin. Seluruh Indonesia, pilkada serentak, pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Mungkin ada di antara kita yang beda pilihannya. Mungkin ada di antara kita yang mungkin sempat tersakiti hatinya gara-gara pilkada itu. Semut banyak. Maka segeralah kita buka hati kita buka maaf kita, untuk kita bermaaf-maafan, saling merangkul kembali, agar kiranya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala melihat dan memandang kita dengan pandangan rahmatnya, agar kiranya kita mendapatkan pengampunannya. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Allah hadirkan malam nisfu Sya'ban itu 15 hari sebelum datangnya Ramadan. 15 hari sebelum datang Ramadan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mempersiapkan kita umat Islam ini. Karena saya sering mengatakan, setidak-tidaknya ada 4 yang suci dalam Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci.
Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan suci. Yang keempat, Makkah adalah tanah suci. Allah yang pertama adalah zat yang maha suci. Maka sebelum kita mau menghadap kepada Allah yang maha suci, kita harus suci terlebih dahulu. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Maka kita berwudu, kita mandi junub kalau seandainya berhadas besar. Karena kita mau menghadap kepada Allah yang maha suci. Seorang muslim kalau dia meninggal dalam keadaan normal, dia wajib dimandikan. Kecuali seorang yang syahid, gugur di medan perang, itu tidak boleh dimandikan, bahkan tidak boleh disolatkan. Kenapa ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah? Kalau yang meninggal dalam keadaan normal, tidak gugur sebagai syahid di medan perang, itu wajib dimandikan, wajib disolatkan. Kenapa? Karena dalam satu hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamut." Kalau ada seorang muslim muslimah meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Lalu ia disolatkan oleh 40 orang laki-laki, minimal 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang yang menyolatkan itu tidak ada satupun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fihi. Maka ke-40 orang itu bisa memberikan syafaat kepada si mayit, memintakan ampunan, memintakan rahmat kepada Allah. Kata baginda Nabi, 40 orang ini bisa memberikan syafaat kepada yang meninggal. Tapi perhatikan ibu-ibu, kalau syahid yang mati di medan perang itu tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kenapa? Karena kalau tadi yang meninggal yang normal, yang hidup yang berikan syafaat. Tapi kalau yang gugur sebagai syuhada di medan juang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang mati inilah yang berikan syafaat kepada yang masih hidup. Ya. Yang mati inilah yang berikan syafaat kepada yang masih hidup. Karena Nabi mengatakan, asy-syahid, satu orang syahid yang bela agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk para mujahidin di Gaza yang terbunuh dalam perang Gaza itu insya Allah masuk dalam kategori syuhada. Kata Nabi, seorang syahid yashfa li ahli fi sab'ina min ahli baitihi. Dia akan mampu berikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Itulah sebabnya mereka tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan. Karena yang mati yang akan berikan syafaat kepada yang masih hidup. Sementara kalau yang meninggal dalam keadaan normal, yang hidup yang berikan syafaat kepada yang mati. Ketika muslim mati wajib dimandikan karena hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Yang kedua, Al-Quran ini adalah kitab suci. Karena dia kitab suci, nggak boleh dibaca, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang dalam mazhab Syafi'i kecuali oleh orang-orang yang suci. Harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan suci. Karena Ramadan belum bulan suci, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita bertemu dengan Ramadan, itu kita harus suci-suci dulu. Allah hadirkan malam nisfu Sya'ban, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita mensucikan diri. Mensucikan diri dari kemusyrikan dan mensucikan diri dari dosa-dosa di antara sesama. Mungkin ada marah, ada benci, ada dengki. Bersihkan sebelum datang malam nisfu Sya'ban. 15 hari sebelum Ramadan datang. Karena kita mau menghadapi bulan suci, Allah hadirkan malam nisfu Sya'ban. Sebelum malam nisfu Sya'ban, maka mari kita sucikan diri dari segala kemusyrikan dan rasa permusuhan, dengki dan dendam dengan sesama umat Islam. Lalu yang keempat, itu Makkah Al-Mukarramah adalah tanah suci. Karena ia tanah suci, tidak boleh yang non-muslim masuk ke dalam tanah suci. Dan seorang muslim ketika hendak masuk ke tanah suci, baik untuk umrah atau haji, ia harus mengambil miqat makani.
mengenakan pakaian ihram di miqat makani, dari tempat itu tidak boleh ia melontarkan kata-kata yang berbau kotor, tidak boleh ia melakukan dosa-dosa, tidak boleh ia melakukan perdebatan yang sia-sia. Kenapa? Karena hendak masuk ke tanah suci. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu artinya sebelum memasuki tanah suci, orang harus suci-suci terlebih dahulu. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan yang suci, kita pada hari ini juga sekaligus kita niatkan untuk kita terhib Ramadan. Kita persiapkan jiwa kita, kita siapkan mental kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dan salah satu caranya, Rasulullah SAW contohkan, beliau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini. Bagi kita yang terbiasa berpuasa, silakan berpuasa sampai menjelang datangnya Ramadan. Tapi bagi yang tidak terbiasa berpuasa, silakan berpuasa hanya sampai tanggal 15 Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban, di mana Nabi mengatakan, fasumu yaumaha wa qumu lailaha, berpuasalah kalian pada hari itu dan qiyamlah kalian di malam itu. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai bagian akhir dari tausiah kajian kita pada pagi menjelang siang ini, saya ingin menyampaikan, tolong diperhatikan baik-baik, bahwa pada malam nisfu Sya'ban tadi Nabi menganjurkan kita untuk qiyam. Tapi qiyamnya tidak ada qiyam atau salat sunnat, namanya salat sunnat nisfu Sya'ban. Jadi jangan berniat salatnya misalnya dengan mengatakan usolli sunnatal lailatan nisfi min Sya'ban. Saya berniat melaksanakan salat nisfu Sya'ban. Itu tidak ada. Dalam kitab-kitab bermazhab Syafi'i itu disebutkan sebagai sebuah hal yang tidak ada. Bahkan tidak ada salat berjamaah yang dilaksanakan untuk mengerjakan salat nisfu Sya'ban. Dalam kitab-kitab bermazhab Syafi'i, saya teringat ketika masih di pondok pesantren Al-Islahuddin dulu, itu ada satu kitab misalnya namanya Al-Umdah, Umdah namanya. Di sana disebutkan bahwa bid'ah hukumnya melaksanakan salat berjamaah nisfu Sya'ban, dan tidak ada salat namanya salat nisfu Sya'ban di malam nisfu Sya'ban itu. Lalu apa yang kita kerjakan, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah? Yang kita kerjakan di malam itu kita qiyam. Kalau ba'da isya kita melaksanakan salat sunat, sunatnya sunat mutlak. Salatlah sebanyak-banyaknya pada malam itu. Lalu usahakan tidur sejenak, karena sebagian ulama mensyaratkan salat tahajud itu harus didahului oleh tidur walaupun hanya 5 menit. Baru dia dikatakan sebagai salat tahajud. Malamnya salatlah tahajud. Niatnya salat tahajud, bukan niat salat sunat nisfu Sya'ban. Karena sekali lagi tidak ada salat sunat namanya salat sunat nisfu Sya'ban. Niatlah melaksanakan qiyam malam itu, niatkan untuk melaksanakan tahajud di malam itu, dan berdoalah sebanyak-banyaknya di malam itu. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Umnya, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, menyebutkan ada 5 waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama di malam Idul Fitri, yang kedua di malam Idul Adha, yang ketiga di malam Jumat, yang keempat di malam nisfu Sya'ban, dan yang kelima di malam Lailatul Qadar. Ketika Allah menyebut di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, lalu Allah menyebut di belakangnya, fiha yupraqu kullu amrin hakim. Al-Imam As-Sayuti dalam kitab tafsir Al-Jalalainnya bersama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu yang dimaksudkan dengan fi lailatin mubarakatin, beliau mengatakan
fi lailatin nisfi min Sya'ban au lailatil qadar. Yang dimaksudkan dengan malam penuh keberkahan itu bisa jadi, kata beliau, malam nisfu Sya'ban atau malam Lailatul Qadar. Lalu Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu malam di mana urusan manusia ditentukan. Amal-amal kita dalam setahun diangkat oleh Allah pada malam itu. Maka itulah sebabnya Rasulullah banyak berpuasa, karena beliau kepingin, kata beliau, wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Saya kepingin sekali di saat saya berpuasa, di saat itulah amal-amal saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, insyaallah taala. Sekarang jam 11.42 menit. Nanti kita akan sebelum kita sholat zuhur bersama nanti di sini, kita akan makan siang dulu bersama-sama di sini, ya. Karena alhamdulillah saya lihat ibu-ibu bawa makanan dari Mataram, masya Allah. Dan ibu dokter, ini masih banyak waktu zuhur. Apakah kita beri kesempatan untuk ada tanya jawab 1-2 orang? Boleh? Silakan. Barangkali ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Gini, Tuan Guru mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sholat jenazah. Ya. Apakah yang disebut 40 orang yang menyolatkan itu secara serempak atau bisa bergantian? Misalnya begitu datang ada yang menyolatin, gantian apa gitu. Misalnya lebih dari 40 juga termasuk. Seperti baik. Itu. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ruby. Itu boleh, aja. Boleh lagi? Ada lagi Pak Ustadz? Silakan. Untuk baca Al-Quran, misalnya kalau ada nggak bedanya pahalanya, maksudnya kita membaca Al-Quran dengan pakai HP, dengan pakai mushaf Al-Quran, karena Allah. Selama ini terus terang saya sering sekali pakai HP karena bisa cepat dan nggak pakai lampu pun bisa. Masya Allah, tabarakallah. Baik, 2 pertanyaannya Bu ya. Lagi 1. Silakan, masya Allah, dirapel ini. Okay. Masalah puasa, kalau tadi kan kalau yang sudah biasa berpuasa di bulan Rajab boleh terus sampai mau menjelang Ramadan. Ya. Nah, bagaimana kalau anak kita, misalnya anak gadis kita mau mengganti puasa, dia jarang puasa tapi menjelang mau bulan Ramadan tuh dia mau ganti puasa. Masya gitu. Allah. Gimana? Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya Bu Ruby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu sebelum Bu Ramlah bertanya ya. Ibu Ramlah binti Yunus ya. Loh, kok baru ingat nama Pak? Salah sebut. Aslinya Ramlah binti siapa? Ramlah binti Kasim. Kalau Yunus tuh iya, masya Allah. Baik, baik. Saya mau coba jawab dulu ya. Nanti kemudian kepada Ibu Ramlah binti Kasim ya. Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Beningsi terkait dengan apa tadi? Salat jenazah. Ya, perhatikan Ibu-ibu. Bunyi hadisnya itu mengatakan ya. Bunyi hadisnya mengatakan begini. Fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Jadi siapa muslim, laki ataupun perempuan, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan.
lalu disolatkan oleh 40 orang. Jadi 40 orang ini sekalian orang 40 orang itu berada di situ. Ya. 40 orang. 40 orang, makanya memang disunnahkan kita kalau sholat jenazah itu, ya, pertama diperbanyak safnya. Jadi jangan dipenuhin saf pertama 10 orang, tapi kalau misalnya 40 orang, 10 orang ke belakang, jadi 4 saf. Jadi ya nggak mesti harus di saf pertama semua. Ini untuk menunjukkan banyaknya saf-saf, karena para malaikat biasa membuat saf-saf yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan ibu-ibu, salah satu keistimewaan orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, itu kan dia disolatkan nanti biasanya setelah sholat Jumat. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh ahli hadis terkemuka, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fi yaumil jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqallahu min adabil qabr." Siapa muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan atau selamatkan ia dari siksa kubur. Salah satu penyebabnya karena dia akan disolatkan oleh banyak orang. Disolatkan pada hari Jumat itu. Biasanya nyolatin Jumat kan orang ratusan, bahkan bisa jadi ribuan. Maka semakin banyak orang yang mensolatkan, tentu semakin besar peluang untuk dia mendapatkan syafaat dari orang yang menyolatkannya itu. Jadi kalau misalnya ada sholat jenazah, ibu-ibu misalnya datang, tuan guru, sebaiknya itu berkumpul dulu semuanya, supaya safnya itu atau jumlahnya minimal 50 orang. Boleh satu orang tuan guru nyolatin sendirian juga boleh. Lalu saf di belakangnya 1 orang kah, 2 orang kah, 4 orang kah, boleh, sah. Tetapi bagusnya itu ketika mereka berkumpul 40 orang minimal, itu lebih bagus dibandingkan dengan sholat sendirian atau sholat hanya sedikit.